Topiknya adalah tentang aku merasa Stacy ini akan menjadi seperti April. Stray Kids menggunakan taktik yang sama dari Super M. Siapa sih yang sudah join ke OnlyFans? Jadi idol K-pop tersebut bernama Hey yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat semangat untuk dilewatkan. Nah, khususnya untuk hari ini akan ada 3 topik yang lagi hangat sih. Yang pertama tentang ada idol K-pop yang sudah join OnlyFans, dan yang kedua ada topik dari Stacy, dan yang ketiga adalah dari Stray Kids. Dan langsung saja kita mulai dari topik yang pertama, yaitu tentang idol K-pop yang join OnlyFans. What? Emang beneran? Ini nyata atau hoax sih? By the way, aku mau nanya dulu sama kalian, udah tahu nggak sih dengan situs OnlyFans? Yaps, aku yakin kalian tuh nggak asingnya dengan situs yang satu ini. Jadi untuk OnlyFans sendiri, itu banyak yang menganggap bahwa, oh, itu bukannya situs dewasa ya. Itu kan ada konten-konten yang berbau dengan shrimp. Sebenarnya ya Cenggu, untuk OnlyFans sendiri ini tuh adalah sebuah situs yang mana situs ini mengizinkan kita nih gitu kan, sebagai penggemar itu dapat mensubscribe konten kreator favorit kita. Jadi kalau kalian tuh pengen menikmati konten-konten mereka itu harus subscribe dulu. Dan biasanya untuk nominal subscribe itu kan beda-beda. Ada yang $5, ada yang $10, ada yang $15. Kok BTW gue tahu kok bisa kayak gitu. Ya, aku di sini melakukan yang namanya research ya. Bukan berarti aku itu menjadi konten kreator di sana ataupun menjadi penggemar yang sudah mensubscribe konten kreator tertentu. Enggak kok, aku nggak ada subscribe channel siapapun di OnlyFans. Disclaimer ya. Tapi nih guys, kebanyakan kan konten creator supaya untuk menarik banyak orang nge-subscribe channel mereka kan akan melakukan salah satu hal yang mungkin merujuk kepada hal-hal yang berbau dewasa seperti itu. Makanya mereka itu juga membuat konten-konten yang udah plus-plus-plusan lah gitu ya kan. Dan itu juga ngebuat banyak orang nge-subscribe channel mereka, dan ini juga memberikan mereka keuntungan yang besar. Tapi guys, untuk OnlyFans sendiri seperti yang aku baca-baca, ada kebijakan baru yang mana mereka juga akan melarang pengunggahan konten-konten yang berbau dewasa seperti itu. Dan untuk kebijakan tertentu mungkin nanti akan terus diperbaharui ya oleh OnlyFans. Nah, berbicara tentang idol K-pop ini, siapa sih yang sudah join ke OnlyFans? Jadi idol K-pop tersebut bernama Bomi, dan Bomi ini merupakan member dari girl group yang bernama Girl Crush. Who is Girl Crush? Nah, Girl Crush sendiri ini merupakan sebuah girl group. Kalau nggak salah mereka itu punya 4 orang member, dan mereka itu sebenarnya debut pada tahun 2019. Untuk lagu debut mereka itu judulnya adalah Memories. Dan mereka juga sudah mengeluarkan update terbaru bahwa pada tahun 2021 akan merilis single baru. Namun sampai sekarang singlenya juga belum dirilis. Oke, sampai tahun 2022 itu nggak dirilis loh. Dan mereka ini juga konsepnya lumayan loh guys. Konsep mereka emang seksi. Seperti yang aku lihat juga di konsep fotonya, aku juga agak shock banget. Dan aku nggak bisa nampilin bagaimana foto mereka karena emang udah plus-plusan gitu. Baju mereka menurut aku emang udah kurang banget sih bahannya. Kalau kalian mungkin bilang Sistar 4 Minute itu seksi ya, ini tuh lebih lagi. Mungkin ada dari kalian yang sudah melihat 4L ya. 4L kan seksi parah gitu ya kan. Habis itu ada juga Stellar. Tapi kalau kalian bandingkan sama Girl Crush, menurut aku 11-12. Tapi Girl Crush ini berada di peringkat nomor 2 deh. Dan untuk 4L itu berada di peringkat pertama. Baru di peringkat ketiga itu ada Stellar. By the way, aku mohon maaf ya, aku gak bisa nampilin fotonya karena itu emang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang dewasa seperti itu. Dan untuk Bomi itu sudah mengumumkan bahwa dia itu merilis OnlyFans. Bukan merilis ya, tapi join OnlyFans atau buka akun OnlyFans. Jadi buat para penggemar yang mau subscribe, silahkan subscribe. Katanya untuk berlangganan di Shopee itu $15 loh guys. Mahal kan ya, $15. Kalau dirupiahkan itu bisa 200 ribuan deh kayaknya. 200 ribuan loh per orang. Bayangkan kalau udah 10 orang, berarti dia udah dapetin berapa? 100 orang, 1000 orang yang subscribe channelnya. Wow, kebayang gak sih banyaknya berapa? Apalagi ya guys, di zaman sekarang dunia K-pop kan makin besar, dunia K-pop kan makin luas. Apalagi dia itu kan labelnya adalah sebagai idol K-pop. Idol K-pop pertama yang join OnlyFans. Orang-orang pasti penasaran, ini idol mana sih gitu? Penasaran dong gitu. Dan dengan kesuksesan yang besar dari K-pop, kita itu nggak usah tutup mata ya, kita buka aja mata. Banyak orang yang punya fetish terhadap idol K-pop. Tahu nggak sih? Mereka itu jadi kayak bergairah gitu loh guys melihat idol K-pop. Jadi kalau ada idol K-pop yang sudah join ke hal-hal seperti ini, mereka itu bakalan terpancing loh untuk ayo dong subscribe. Dan kalau aku sih perkirakan untuk si Bomi kayaknya bakalan dapat banyak subscriber deh dalam waktu dekat. Apalagi dia juga masih berstatus sebagai idol K-pop. Meskipun banyak dapatin kritikan, kayaknya nggak terlalu don't care gitu nggak sih? Ya care sih, tapi ya mau gimana lagi ya, ini tuh adalah pilihannya dia. Dan katanya sih di akunnya nanti dia itu akan membagikan foto-foto yang hot dan juga penampilan fancam yang juga nggak kalah hotnya. Karena untuk performance mereka emang seksi guys. Buat kalian yang belum nonton mungkin bisa nonton, tapi untuk yang udah
di atas umur. Kalau yang masih di bawah, aku sarankan sih jangan ya, karena itu juga berpengaruh terhadap pikiran kalian ke depannya. Oke? Nah, kalau kita berbicara tentang harga subscribe channel OnlyFans-nya Bomi kan lumayan ya, $15. Kalau di aku itu murah banget loh guys. Kalau di aku itu masih promo, masih yang kayak bener-bener promo banget, jadi $0. Kalian itu bisa subscribe dan juga nikmatin konten aku. Maksudnya konten YouTube ya, kenapa prank? Bukan OnlyFans lah. No. Untuk sekarang enggak dulu deh. Terima kasih. No thanks for now. Dan cinggu, apa yang terjadi sama Bomi ini tuh bukan sebenarnya terjadi pertama kalinya di dunia per-K-popan. Sebelumnya ada juga beberapa idol K-pop yang memilih terjun ke dunia yang lebih dewasa seperti itu. Kita sebutkan seperti yang heboh kemarin, yaitu member dari Dia. Yang nggak sih bacanya Dia, DIA atau gimana? Ada yang tahu langsung aja komen di kolom komentar. Aku langsung sebutin aja ya, Somni Dia. Somni Dia itu sudah menjadi BJ di sebuah situs streamer, namanya adalah Panda TV. Nah, untuk Panda TV sendiri, ini tuh dikenal sebagai situs yang khusus untuk pria-pria dewasa gitu loh. Karena biasanya untuk BJ-BJ-nya itu nanti akan berpakaian yang lebih terbuka seperti itu. Dan ini juga menarik perhatian dari para pria-pria yang di sana. Dan nantinya pria ini akan memberikannya saweran berupa uang seperti itu. Makanya banyak banget yang mengkritik Somni. Bayangin ya, Somni aja dikritik habis-habisan loh karena menjadi BJ. Apalagi untuk si Bomi ya yang join OnlyFans. Kayaknya dikritik habis-habisan banget deh. Dijulitin parah banget sih sama K-popers di sana. I guess so. Dan cinggu, kalau Bomi kan OnlyFans, kalau Somni kan jadi BJ. Ada yang lebih lagi nih, yaitu si Seungha. Seungha ini adalah member dari Babah. Dan kalian tahu nggak, dia itu bahkan terjun ke industri hiburan film dewasa. Jadi setelah dia itu keluar dari grupnya, dan juga grupnya kalau nggak salah udah dibubarkan, makanya dia itu langsung join untuk terjun ke dalam industri hiburan film dewasa seperti itu. Dan kata Seungha, bayaran dia selama jadi idol, kalau dibandingin setelah dia itu menjadi pemain film dewasa, itu katanya jauh lebih besar. Bahkan katanya dia itu sudah merilis 40 film dalam 2 bulan saja. Dan sekarang kayaknya dia itu udah lama sih. Jadi kemungkinan untuk film yang dia rilis juga sudah banyak banget. But anyway, apapun yang dipilih oleh mereka, itu adalah hidup-hidupnya mereka. Ngerti nggak sih? Dia juga tidak pernah merugikan kalian semua. Jadi kalau kalian mau mengkritik mereka juga nggak bisa sih. Kita itu lihat dulu diri kita seperti apa. Kita urus diri kita dulu. Jangan mengasihani mereka, oke? Menurut aku nggak ada orang loh yang suka dikasihani, dan mereka juga memilih hal ini sebagai jalan hidup mereka. Terserah mereka mau gimana-gimana, itu adalah hidup mereka. Kalian itu bukan siapa-siapanya mereka, kalian tuh hanyalah netizen biasa. Biarkan mereka saja menjalani kehidupan mereka dan urus diri kita masing-masing. Ya nggak sih? Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kita akan ngebahas tentang Stacey Girls is going down. Ya nggak sih? Bener nggak? Kalau aku salah slogannya, aku mohon maaf ya. Aku agak lupa-lupa soalnya. Berbicara tentang Stacey, baru-baru ini ada netizen Korea yang sudah membuat postingan di komunitas online. Ini netizen Koreanya, bukan aku ya, jangan salahkan aku. Jadi guys, dalam sebuah situs komunitas online, ada netizen atau OP yang membuat sebuah topik diskusi. Topiknya adalah tentang, aku merasa Stacey ini akan menjadi seperti April. What? Kenapa Stacey bisa menjadi seperti April? But anyway, aku mengingetin sama kalian yang belum subscribe, buruan subscribe dan juga bunyi loncengnya. Oke? Jangan pelit dong, subscribe aja sama bunyi loncengnya supaya nggak ketinggalan update terbarunya. Lanjut bang, kita bahas Stacey. Jadi di tulisannya, ia menyebutkan bahwa Yoon, Seeun, dan Sumin yang seringkali melakukan kebiasaan menirukan suara J dan juga tertawa sendiri ketika selesai melakukannya. J sendiri memang telah dikenal punya deep voice yang unik. OP juga melanjutkan, ini tidak terjadi sekali atau 2 kali. Setiap kali mereka keluar dengan album baru, mereka selalu meniru suara J dan juga tertawa di antara mereka sendiri. Orang yang dituju sebenarnya malu dan juga memperhatikannya. Jadi serius, aku tidak mengerti apa yang lucu tentang itu. Jika seseorang meniru anggota grup dan itu menjadi tren dan semua orang hanya melompat untuk bermain-main, aku tidak akan tahu, tetapi hanya mereka bertiga yang selalu sibuk menirukan suara J. Yoon terus menirukan suara J bahkan ketika J memegang bahunya dan dia juga tetap tidak berhenti. Dan guys, berikut adalah komentar-komentar dari K-netizen. Langsung aja kita lihat komentar mereka bersama-sama. Tapi serius sih, awalnya lucu ya. Tapi melihat mereka terus-menerus melakukannya agak dan jika Anda melihat ekspresi J ketika para member menirunya, itu juga tidak terlihat bagus sih. Anda bisa saja mengatakan bahwa Anda ingin dia berhati-hati. Kenapa kalian menyebut mereka akan bernasib seperti April? Yoon menggoda J dengan baik, tapi dia juga merawatnya dengan baik. Bener sih ya, boleh kok kritik, tapi jangan sampai menyamakan bahwa mereka itu akan bernasib seperti April. Itu sih, bener. Apakah itu menjengkelkan atau enggak? Mereka tahu sendiri lebih baik. Dan jika mereka tidak memiliki niat buruk dan tahu bahwa itu mengganggunya, mereka akan belajar dari ini. Mereka juga perlu berhati-hati lain kali. Jika Anda tidak tahu hubungan keduanya, lebih baik jangan tulis yang beginian ya.
mengatakan bahwa mereka seperti April adalah kelewatan ya. Sim Jae-yoon harus menghentikannya. Aku bosan melihat mereka melakukannya bahkan dalam video encore. Jika mereka juga telah melakukan itu selama lebih dari 1 tahun, mereka harus berhenti sekarang. Juga, Bae Sumin selalu menjadi orang yang dibenci di PAN jika dia adalah leadernya. Dia harus mulai bertingkah sesuai dengan usianya. Well guys, dari komentar-komentar tadi dapat kita simpulkan ya, bagus loh komentar-komentar mereka. Mereka juga pengen supaya hal-hal seperti ini juga tidak terjadi lagi ke depannya. Karena kan tidak semua orang yang melihat hal ini sebagai yang lucu gitu ya kan. Orang-orang kan memiliki pemikiran yang berbeda. Ada yang menganggapnya, oh mereka itu terlihat seperti sibling ya, seperti saudara. Wih mereka itu lucu banget, kyo banget gitu. Tapi ada juga yang berpendapat, aku lihat ekspresinya si J agak kurang enak ya. Mereka harusnya berhenti loh melakukan ini. Gitu sih. Emang hal ini juga tidak dapat kita pungkiri pasti akan terjadi. Karena setiap orang juga memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Tapi jangan sampai dong nyebutin bahwa mereka itu akan bernasib seperti April. Oke? As you know bahwa April juga punya kontroversi seperti itu. Ada kontroversi tentang bullying yang terjadi sama salah satu membernya. Dan hingga sekarang belum jelas juga sih apa yang terjadi di balik semua itu. Ya nggak sih? Dan guys, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar pendapat kalian. Dan guys, untuk berita terakhir, kita akan ngebahas tentang Stray Kids. Jadi baru-baru ini netizen itu berpikir bahwa Stray Kids mengulangi tipu muslihat Super M untuk mendapatkan chart yang bagus di tangga lagu Billboard. Kenapa dapat seperti itu? Nah, pada tanggal 18 Maret, ada sebuah postingan yang menarik perhatian dikarenakan menunjukkan bahwa Stray Kids menggunakan taktik yang sama dari Super M untuk masuk ke tangga lagu Billboard. Awalnya, postingan itu menyebutkan, Stray Kids meniru Super M. JYP sudah gila, lol. Tidakkah mereka ingat bagaimana SM menghadapi banyak reaksi dikarenakan memasukkan penjualan album di Korea ke dalam hitungan Billboard? Mereka tidak punya malu melakukannya dan juga mempromosikannya. Poster aslinya juga menambahkan screenshot penjualan album di situs web Korea yang mengatakan penjualan album terbaru Stray Kids di situs web itu akan diperhitungkan dalam rekor Billboard. Dan dalam komentar, netizen menuliskan, tidak ada artinya deh jika Anda menipu cara Anda ke puncak. Kurasa itu karena mereka juga menemukan anak perusahaan mereka di Amerika Serikat. Siapa yang ingin mengikuti jejak grup proyek satu kali ini? Lalu ada juga yang berkomentar bahwa semua label atau semua agensi pengen masuk ke tangga lagu Billboard deh akhir-akhir ini. Apakah dia juga tidak ingat ya bagaimana Super M diejek karena menggunakan taktik seperti itu? Lol, kurasa JY Park tidak bisa melepaskan impian Amerikanya deh. Apakah mereka bisa meniru 60 bundle Super M yang legendaris? Lol. Intinya seperti yang aku lihat banyak dari netizen di sini yang mengejek ke JYP Entertainment ya dalam hal ini. Menurut aku juga apa sih gitu kan, ini kan terobosan baru gitu ya kan. Kalau seandainya mereka itu mau melompat ke pasar Amerika Serikat, bukankah hal yang biasa ya? Ya enggak sih? Tapi yang dikritik di sini adalah bagaimana agensi itu memasukkan chart penjualan album yang ada di Korea ke Billboard gitu sih yang dikritik oleh netizen Korea. Kalau kalian sendiri gimana nih? Langsung aja komen di kolom komentar. Masih berbicara tentang Stray Kids, jadi untuk Stray Kids sendiri dilaporkan untuk mini album terbarunya itu sudah terjual 1,3 juta eksemplar pre-order. Dan mereka juga menjadi artis pertama di bawah agensi JYP yang mencapai tonggak sejarah dan juga album pertama grup yang melampaui 1 juta kopi di pre-order. Dan selain itu ada juga member dari Stray Kids di sini yang sudah dikabarkan positif COVID-19. Member yang dimaksudkan di sini adalah Changbin dan juga Han. Nah, pada tanggal 19 Maret, JYP Entertainment memberitahu fans dalam sebuah pernyataan resmi yang menyebutkan anggota Stray Kids Han telah dinyatakan positif COVID-19 hari ini. Label tersebut juga meyakinkan bahwa Han telah menyelesaikan dosis vaksin COVID-19 yang kedua dan saat ini juga tidak mengalami gejala yang tidak normal. Ia berada dalam isolasi mandiri sesuai dengan pedoman karantina. Sebelumnya, member Stray Kids yang lain yaitu Changbin dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 18 Maret yang lalu, membuat grup tersebut membatalkan penampilan mereka yang dijadwalkan di Music Bank KBS2. Pada tanggal 19 Maret, anggota Stray Kids yang tersisa juga telah dites negatif, tetapi melakukan karantina di ruang yang terpisah sambil memantau gejala yang ada. Akibatnya, Stray Kids akan menunda promosi mini album ke-6 mereka, Ordinary, sekitar seminggu. Well, kita harapkan yang terbaik saja buat para member dari Stray Kids. Semoga Han dan juga Changbin dapat dinyatakan negatif. Keep fighting pokoknya buat Stray Kids dan juga para stay ya. Nah guys, berita dari Stray Kids tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Isul pamit. Don't forget untuk subscribe dan juga bunyi loncengnya. Oke? Annyeong! Kamsahamnida. Goodbye.